tim-tim papan bawah. Ini yang harusnya dapat poinnya di sini. Itu baru kita bisa menahan tim papan atas untuk itu jadi title contender di musim ini. Secara logikanya seperti itu, tapi nyatanya enggak gitu ya. Kan tiga tim yang di bawah Inter ini problemnya sama gitu. Kita jangan lihat Juve-nya dong. Milan sama, Napoli sama. Mereka struggle lawan tim papan bawah gitu. Jadi yang ngebikin ya khususnya Juve papan bawah ini kan cara mainnya sama gitu. Jangan Juventus tahu cara ngebukanya tapi eksekusinya jelek banget. Kita nggak Tapi bisa angka ngomong. itu tidak menunjukkan bagaimana konsistensinya dia di lapangan. Kita kalau lihat polanya di setiap dia 2 pertandingan on fire, kemudian 2 pertandingan kemudian dia langsung drop lagi. Biasanya dropnya itu malah pada pertandingan-pertandingan yang melawan tim-tim besar. Padahal peran Thuram ini sangat sentral di lini tengah Juve. Duet dengan Locatelli sebenarnya waktu musim lalu ketika dipegang sama Tudor sebenarnya Thuram bagus, tapi di zaman Spalletti memang posisi Thuram ini agak ngambang gitu. Juventus sudah mau mengakhiri Serie A di musim 2025-2026. Ya, kita sudah terakhir melawan Verona di Giornata 35. Jadi kita sudah sedikit lagi mau sayonara goodbye di musim ini. Ya, sedikit lagi kita mau goodbye, mau sayonara, tinggal Giornata, 3 Giornata lagi. Seharusnya kita bisa 4 besar, tapi tetap harus masih diusahakan. Nanti kita lihat saja apa yang terjadi. Tapi gue nggak mau bicara hasil akhir, tapi gue mau bicara sedikit evaluasi perjalanan, terutama masih ngaruh sama hasil Verona kemarin, yaitu kebanyakan draw lawan tim-tim cilik ini ya, mediocre. Nanti kita juga ngomongin tentang Turam, ngomongin sama Bremer. Gua Jeki di sini yang akan memandu untuk sesi kali ini bersama teman-teman gua dengan siapa yang pakai jaket, dengan siapa? Halo fans suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Jakarta Barat. Oke, Adi, thank you. Terus ada satu lagi? Halo, gua Wandi Juventini dari Bekasi. Oke, ada Wandi. Wandi adalah membership kita, setia bersama Soul Juventini. Pokoknya kalau membership, lo join dan lo pengen ngomong dan lo berani tampil depan kamera, lo punya kesempatan untuk dapat mic untuk berbicara di Suara Juventini ya. Jadi bagi teman-teman silakan join di membership kita. Tapi kalau misalkan berarti gua harus tampil nggak juga. Kita punya grup WA di situ kita bisa have fun ngomongin Juventus dari awal sampai habis, nggak tahu habisnya kapan. Pokoknya ngomong terus dah. Ini cuma Juventus doang kayaknya pembahasan ada aja. Iya. Bingung juga gua, ada ya pembahasan ya. Terus juga kita ada QR, jadi lo scan di sana, ya lo boleh sumbang sana supaya apa? Supaya channel kita abadi nanjay. Oke, itu aja ya. Gue langsung lanjutin dari apa yang tadi gue jadikan opening bahwa kita udah mau selesai memang. Tapi ada satu garis benang merah dengan dihubungkan melawan Verona bahwa kita banyak buang poin melawan tim-tim mediocre. Yang dimana di atas kertas sudah pasti Juventus menang. Di atas kertas ya. Namun hasilnya berubah. Selalu ada aja detail-detail yang entah kipernya jago lah, entah depan gawang shoot nggak kena lah. Ada aja momen-momen kayak gitu. Nggak tiang lah ya. Kena tiang lah. Ya umumnya rata-rata kiper jadi kayak Buffon. Tapi kiper kita yang nggak kayak Buffon. Kiper lawan yang kayak Buffon. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak ketika lawan tim-tim kecil ini, tim-tim mediocre ini, Juve terserap ikut menjadi mediocre. Anehnya begitu untuk musim ini gaya-gayanya. Jadi ngelihat pola yang berulang kemarin lawan Verona, apa sih yang bisa kita evaluasi terhadap pertandingan-pertandingan lawan kecil ini? Karena suka nggak suka inilah yang menyebabkan kita sampai detik ini 4 besar saja masih belum kita kunci. Betul nggak? Tuh. Ya karena kan kalau kehilangan poin lu lawan Inter atau lawan ya katakanlah tim-tim yang setara Inter misalkan, ya itu sih normal ya dalam artian bukan normal kita kalah. Ya wajar karena mereka juga timnya kompetitif kan gitu. Tapi kan kalau lu kehilangan poin dengan tim-tim yang tidak kompetitif, yang dimana gajinya mereka mungkin yang 3 juta euro mungkin satu orang doang kali, Iya. tapi lu bisa kehilangan poin. Jadi apakah Juventus emang insting untuk predatornya kalau lawan mediocre ikut mediocre, ataukah ada faktor teknis nih masalah skill nih, skill isu nih, ya. Jadi
sebenarnya namanya aja Juventus, tapi mainnya mah kagak jago-jago. Nah, ataukah masalahnya emang mental sih, balik lagi ke mental ini. Nah, kalau dari Adi lihatnya apa masalah yang berulang ini? Eh, Kalau gue sih ngeliatnya dari kita terlalu mungkin overconfidence ya karena kan lawan tim papan bawah ya kita bisa menang gitu. Jadi sebelum datang ke lapangan kita yakin bakal kita 3 poin. Kita terlalu over makanya terlalu santai lah mainnya. Walaupun dengan porsi yang Juventus bermain menyerang gitu ya. Kita contoh lawan Verona, kita 2 game dengan 2 pelatih, skornya sama loh. Dengan leg pertama yang di Verona, pelatihnya Tudor, skornya 1-1 kan. Sekarang pelatih Spalletti, skornya juga 1-1. Artinya siapapun pelatihnya dengan cara main yang berbeda, mentalitasnya tadi juga sama, mungkin karena mau menang, tapi kepercayaan diri pemain terlalu over gitu ya. Jadi yang ngebikin, wah gue yakinlah 3 poin di tangan dengan match ini gue main biasa aja. Tapi ternyata lawan juga nggak bisa didikte sama hasil pertandingan yang oh kalau kita mainnya bertahan, kalau kita mau bertahan kita bisa ngegolin ya bisa ngegolin. Tapi kan Juve juga harus punya percaya diri yang tidak harusnya terlalu over ya. Jadi karena rasa bahwa gue yakin kok menang 3 poin, tapi kan di lapangan tidak menyatakan seperti demikian gitu. Jadi ada hal-hal kecil yang sebenarnya itu jadi problem yang harus dievaluasi. Kalau kita bicara mental, ya mental tim Juve pasti jumawa pemainnya karena gue tim pemain dari Juventus masa targetnya datang ke stadion targetnya seri kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau dari skill issue, nah ini kan bisa juga ditanda kutip bahwa yang eksekusi di lapangan itu juga pemain gitu, bukan Spalletti ataupun Tudor di musim ini gitu ya. Jadi ada part-part kecil yang mungkin karena pemain terlalu overconfident sehingga pemain juga jadinya terbebani bahwa kalau gue syuting gue harus gol, ternyata nggak gol-gol. Ini jadi beban tersendiri ke individu-individu pemain Juventus di lawan tim-tim papan bawah. Apalagi tim-tim papan bawah ini namanya kan low block ya. Itu mayoritas pemainnya bertahan. Jadi emang benar-benar ya Juve kesulitan dari segi taktikal, dari skill issue karena eksekusi pemainnya juga dan kena tanda kutip negatif jelek gitu. Jadi ini yang bikin Juve kehilangan poin lawan tim-tim yang harusnya dapat 3 poin dengan mudah. Jadi ini yang ngebikin jarak Juve sama peringkat 1 itu jauh banget gitu. Gara-gara Juve tidak bisa maksimalin pertandingan-pertandingan yang lawan tim-tim papan bawah. Ini yang harusnya dapat poinnya di sini. Itu baru kita bisa menahan tim papan atas untuk itu jadi title contender di musim ini. Secara logikanya seperti itu, tapi nyatanya enggak gitu. Ya kan 3 tim yang di bawah Inter ini problemnya sama gitu. Kita jangan lihat Juve-nya dong. Milan sama, Napoli sama. Mereka struggle lawan tim papan bawah gitu. Jadi yang ngebikin ya khususnya Juve papan bawah ini kan cara mainnya sama gitu. Jangan Juventus tahu cara ngebukanya tapi eksekusinya jelek banget. Kita nggak bisa ngomong lawan Verona doang, lawan Sassuolo juga sama eksekusinya gitu. Lawan siapa lagi? Lecce sama. Jadi emang tim-tim ini cara mainnya low block tapi kita eksekusinya jelek. Even kita pasang mau Lionel Messi pun ini belum tentu bisa bagus dan tanda kutip karena emang kita dibutuhkan bahwa eksekusi dari finishing touch ini sangat berpengaruh. Even tadi gue dibilang di Verona yang apa preview tadi review tadi bilang bahwa kita butuh striker yang prima putih yang kayak gini. Tapi dalam siklus Juventus match ini kita butuh pemain, butuh sosok yang ya emang dia jadi game changer. Jadi dia punya sisi apa ya kalau kita mah finisher gitu. Siapapun pemain itu. Mungkin kalau kita lihat lawan punya striker gitu ya, kayak Inter punya striker siapa gitu. Tapi di Juventus nih karena kan karena terbebanin dengan label harga, pertama label gaji, terus juga main di tim kelas Juventus, pressure ke pemain individu juga besar gitu. Jadi sorotan media juga besar. Ya kita lihatlah Bremer aja bikin blunder, media langsung besar gitu. Coba kalau di tim lain ada pemain bintangnya blunder, emang ada masuk media kayak kagak gitu. Jadi ini beban mental harga dan label gaji yang besar dan pemain di tim kelas Juventus gagal menciptakan gol itu akan berpengaruh ke psikologi pemain dan apalagi kita Juventus datang sebagai klub besar tidak mungkin hanya datang untuk lawan Verona, lawan Lecce, lawan Solo cuma untuk ngejar 1 poin gitu. Jadi aspek mentalnya ada, juga skill isu dari pemainnya, bagaimana eksekusi di lapangan, terus juga bagaimana kita kehilangan pemain yang levelnya emang top untuk di sisi finish. Jadi kita punya permasalahan tuh kompleks sebenarnya. Cuman kalau gua ya baik lagi bahwa secara overall Juve itu udah main bagus, cuman skill-skill kecil yang ngebikin Juve kehilangan poin lawan tim papan bawah ya sehingga ya kita nggak bisa di posisi yang semestinya title contender harusnya di musim ini karena lihat dari Mercato tim ini nggak cocok 4 besar gitu Bang Jeki. Oke. Langsung.
Jadi lu tadi di awal langsung mengatakan bahwa ada overconfidence ya. Sombong apa nih maksudnya? Ya, Ya nggak boleh sombong makanya harus tetap fokus. Semua pertandingan harus dianggap sedang melawan Real Madrid. Ya, overconfidence kalau kata Adi di awal menganggap udah pasti menang tapi ternyata malah bikin kesulitan sendiri. Skill isu juga menjadi perhatian. Mungkin berawal dari overconfidence kalau menurut Adi. Ya, mungkin langsung ke Wandi, ya, apa yang Wandi lihat? Ya, event sama, tapi mungkin dengan cara pandang yang berbeda bisa saja kan. Walaupun secara prinsip masalahnya saya sama. Silakan Wandi. Oke, jadi kalau kita coba bandingin nih pertandingan Verona lawan Juve ketika di leg pertama dengan di kandangnya Verona sama Juve, sebenarnya Juve sama-sama pegang posisi nih. Di waktu Verona lawan Juve di kandangnya Verona, Juve pegang posisi 72% sebenarnya possession ball-nya. Namun di saat itu expected goals-nya atau XG-nya cuma 0,47. Sedangkan pada pertandingan kemarin XG-nya itu 2,6. Jadi sebenarnya secara peningkatan secara taktik, secara Serangan, peluang penciptaan peluang dan peluang besar untuk cetak gol itu sebenarnya udah bagus, sudah ada peningkatan. Gitu. Apalagi kan pertemuan pertama udah Spalletti, kemudian yang sekarang udah Spalletti lagi. Jadi secara taktis sebenarnya sudah benar. Cuma kembali lagi ini mungkin masalah satu skill issue yang menjadi jadi poin-poin kecil itu yang membuat pertandingan ini terasa monoton. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang Juve selalu kesulitan dengan tim-tim yang low block. Jadi prinsip seperti ini. Rata-rata Juve ketika posisinya seri atau kalah lawan tim kecil, itu rata-rata Juve selalu menyerang terus di awal. Menyerang terus, tiba-tiba satu kesalahan kecil dari pemain Juve, waktu itu juga sempat Gildiz juga kesalahan, langsung dihajar. Nah, itu buat mental Juve jadi down. Awalnya, awalnya udah overconfidence, lama-kelamaan karena dibobol lebih duluan, padahal udah menyerang dari segala penjuru ceritanya, itu langsung mental langsung down. Jadi posisi mengejar itu tidak terlalu bagus bagi Juve. Jadi memang hal-hal kecil itu yang membuat Juve seperti kesusahan melawan tim-tim kecil. Itu yang ketiga, seperti katakan Mas Adi tadi, memang Juve butuh seseorang yang memang game changer atau orang-orang yang memiliki peran mampu merubah jalan pertandingan karena emang itu sudah skillnya, emang sudah pengalamannya. Nah itu yang kurang di Juve saat ini, belum ada pemain yang berpengalaman untuk merubah situasi gitu. kalau Kalau lu pengalaman Scudetto. kalau waktu lawan besok Verona beliau, leg besok beliau. pertama Vlahovic yang main. Sekarang JD yang main sama aja. Dua-duanya poinnya di bawah 5 semua, di bawah 6 semua. Jadi nggak ada ngaruhnya memang striker. Kalau di tangan kemarin Jonathan David tidak ada poinnya rendah, ya emang sama aja kayak Vlahovic waktu pertandingan pertama. Poinnya juga di bawah 6 juga, jelek juga dia. Gitu. Ya, Jadi ya, emang ya. kurang tipe finishing aja. Gitu. Ya, ya. Tapi gue menarik tadi lo sempat mengatakan Juve nggak cocok ketinggalan gol ya. Iya, Juve nggak cocok ketinggalan gol. Mungkin polanya melawan tim kecil ini kita keseringan ketinggalan dulu ya. Akhirnya betul. itu yang menyebabkan eh, panik mode on ya. Jadi modenya mode panik, bukan malah mode makin semangat, mode ya kayak kemarin kan Bayern Munchen waktu kita apa tuh ada di kebobolan 3-0 dulu ya, langsung di pas 4-3. Yang Iya, terakhir-terakhir, ya bener iya. nggak? Oh iya ya. Iya Iya iya. kan? Sebelum lawan PSG tuh, sebelum lawan PSG. Sebelum PSG. Itu aja dia udah juara sih istilahnya. Emang beda Iya. mental sih. Nah maksudnya Juve ketika kebobolan, bawaannya udah kayak panik mungkin dalam perasaannya pemain, ya kalah nih gua, kalah nih gua. Nah, nah itu yang menghantui menjadikan sekarang Juve untuk bisa masuk ke dalam title contender tuh sulit sekali. Ini kita buat keempat besar aja kayaknya kayak gimana ya kayak kayak harusnya nih hari gini tuh udah beres gitu. Ya. Kalau menang ini harusnya udah lumayan nyaman ya. Udah beres ini mah kayak 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 lu kalau lu timnya kayak boloknya gitu loh lagi ngejar-ngejar masuk Liga Champions tuh masih wajar gitu. Sayang sama FOMO nama gitu. besarnya. FOMO. Iya, FOMO sayang gitu sama ya. nama besarnya kayak Roma gitu yang ngejar-ngejar empat besar mah wajar. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini cukup menarik karena kalau dan Thuram beberapa hari kemarin sempat bikin Juventus melihat bahwa mereka akan diperpanjang kontraknya. Tetapi yang lebih menarik di sini kalau kalau lu mungkin perkembangannya oke ya, sangat. Kalau lu ini kan robot ya, cuma satu kali apa kalau nggak salah absen, apa dua kali gitu absen, sangkin Itu pun sangkin suspend. dia Itu pun available-nya yang, suspend. ah, Ya. Karena kartu iya, merah Itu pun kalau suspend. itu pun kartu suspend ya. merah, Ya kartu kartu merah Inter.
Iya, itu pun karena suspend bukan karena cedera. Nggak ada cedera. Jadi istilahnya ini orang kalau nggak ada kartu, ini si Kalulu ini benar-benar hatam nih. Ibaratnya puasa nih 30 hari nih dia benar-benar Iya. benar-benar berjuang benar-benar dari awal sampai habis. Kalau Kalulu kayaknya kita nggak terlalu permasalahkan dia bisa perpanjang kontrak. Nah, bagaimana dengan Thuram ya? Karena Thuram juga bagian proyek dari Juventus ke depan. Cuman Thuram ya kalau kita perhatikan inkonsistennya terasa gitu. Ada di mana Thuram itu jago banget, ada di mana Thuram itu kayak dikit-dikit dia bolanya kerebut, dikit-dikit dia masuk kotak penalti, bolanya aur-auran. Ini tadi malam kan waktu jalan Juve Verona, waktu dia pada saat masuk kotak penalti bolanya mental kemana-mana. Jadi gimana nih menurut mungkin ke Wandi dulu. Pertama level urgency untuk dua-duanya ini. Terus kalau untuk Thuram deh ya, terutama ya, layak nggak sih untuk kita pertahankan ataukah Thuram rasa-rasanya kita harus berpikir ulang untuk kalau ada yang nawar nggak apa-apa deh gitu. Silakan Wandi. Oke, pertama Kalulu berarti ya. Kalulu Hmm. untuk rata-rata poin pada musim ini 7,25, sudah cetak 2 gol dan 4 assist. Dan kalau kita lihat langsung di pertandingan, itu kan sedang angka ya. Itu angka. Tapi kalau kita lihat pertandingan, memang Kalulu perannya banyak nih. Perannya banyak, selain dia jago untuk defense, dia juga berapa kali kalau kita pertandingan kemarin, dia memberikan umpan yang tepat ke arah pemain Juve. Jadi kalau masalah urgensi, melihat stok back Juve yang saat ini minim, back-back berkelas ya. Apalagi dia tadi masih bilang pengalaman Scudetto sekali. Nah, jadi emang levelnya di Kalulu udah emang harus urgensi untuk perpanjangan kontrak karena belum ada back kanan atau back tengah posisi kanan atau wing back kanan yang mampu se-eksplosif dan se-stabil Kalulu. Apalagi dia badak ya, udah kayak robot ya, udah Nggak nggak cedera-cedera. pernah diganti kecuali dia kemarin suspend waktu yang setelah lawan Inter gitu. Jadi Lawan Komu dia suspend. apa Martin juga oke. Nah itu dia eh, emang urgensinya untuk dipermanenkan. Sorry, diperpanjang kontraknya. Nah next ke Turam sebenarnya poinnya rata-rata 7,14 di musim ini. Tapi angka itu tidak menunjukkan bagaimana konsistensinya dia di lapangan. Kita kalau lihat polanya di setiap dia 2 pertandingan on fire, kemudian 2 pertandingan kemudian dia langsung drop lagi. Biasanya dropnya itu malah pada pertandingan-pertandingan yang melawan tim-tim besar. Padahal peran Thuram ini sangat sentral di lini tengah Juve. Duet dengan Locatelli sebenarnya waktu musim lalu ketika dipegang sama Tudor, sebenarnya Thuram bagus. Tapi di zaman Spalletti memang posisi Thuram ini agak ngambang gitu. Tapi kalau dikatakan urgensi untuk perpanjangan kontrak, sepanjang belum ada pengganti yang sepadan atau di market belum ada posisi yang sepadan, menurut saya Thuram tetap bisa diperpanjang karena memang masih ada potensinya. Karena umurnya masih muda, dia belum pernah menjalani pramusim yang tepat bersama Spalletti. Jadi kalau memang belum ada pengganti yang sepadan, menurut saya tetap urgensi untuk perpanjangan kontrak bagi Thuram. Mudah-mudahan sih di tangan Spalletti dengan pramusim yang tepat, strategi yang tepat, dengan pasangan pemain yang tepat, harusnya Thuram bisa lebih berkembang lagi di tangan Spalletti. Ya, oke. Jadi kalau untuk Kalulu memang isunya nggak banyak ya. Justru di Thuram ini karena inkonsistennya, lu tadi juga sempat membaca bahwa justru di pertandingan besar ngilang gitu ya. Nah, wajar Juventus ada sorotan di Tutto Sport terbaru bahwa Thuram ini juga memungkinkan saja bisa dijual. Karena karena kalau pemain tengah kita tidak produktif atau tidak stabil segala macam, ya biasanya emang timnya agak lemah sih kayak Juventus sekarang. Rata-rata kalau lihat Inter kan masih kuat kan, Hakan kan masih kuat ya. Hakan Calhanoglu masih kuat. Ya rata-rata kalau pemain tengahnya masih kuat, itu tim biasanya perform. Nggak ada tim yang perform tapi pemain tengahnya loyo atau pemain tengahnya yang konsisten. Nggak ada. Rata-rata ya kita lihatlah sekarang yang semifinal UCL segala macam. Rata-rata pemain tengahnya masih perform kan. Jadi ya kayak si Atletico Madrid aja ada si siapa tuh yang kurus yang rambutnya agak gondrong di yang mainnya Marcos bukan Marcos main Markus. ah Oke yang kali maksudnya. bukan Koke yang sekarang sekarang ini ada pemain tengah
Nah, yang agak kurus dia orang yang mainnya bagus. Ya, terus juga di Bayern Munchen tahu sendiri main tengahnya seperti apa. Jadi, kalau melihat tim-tim lain yang lagi perform, memang salah satunya adalah pemain tengah yang konsisten. Nah, kalau Adi gimana melihat tentang performa Kalulu dan Thuram yang diambang perpanjangan kontrak? Kalulu kan salah satu tiga trio defender Juve yang rajin nih mainnya. Bahkan musim ini main 34 kali dari 35 giornata. Jadi cuma nggak main tuh pas lawan Como doang, itu pun karena suspend ya. Jadi ini perannya vital banget. Dia bisa main di back tengah ke kanan, dia main di full back kanan. Kalau kita main di formasi 4 back, sempat ditudor dicoba jadi wing back walaupun nggak works lawan Real Madrid. Jadi ini pemain versatile buat kita, pemain yang dibutuhin kalau kita main 4 back sama 3 back. Ya, ini pemain fundamental lah buat Juventus di musim ini. Selain Bremer untuk di lini belakang. Ya kalau kita memang mau memperpanjang kontraknya sah-sah aja gitu. Karena emang saat ini di market back yang kayak Kalulu yang levelnya lebih mahal, yang lebih top, harganya udah berapa gitu. Jadi dengan harga yang murah kita dapat dari Milan, terus juga performnya lagi bagus-bagusnya musim ini. Alisson, si Kalulu berarti kan nggak pernah cedera ya. Kalau main 34 game itu luar biasa loh. Berarti dia nggak pernah absen kecuali karena akumulasi kartu, bukan karena cedera. Jadi emang benar-benar secara fisikalnya juga, availability-nya juga bagus. Jadi ya kalau emang diperpanjang kontrak itu keterlaluan gitu. Apalagi kan kalau lihat manajemen Juventus, hampir semuanya musim ini memperpanjang kontrak pemain yang levelnya untouchable. Yang bagi pelatih itu emang ini core buat Juve masa depan gitu. Bagaimana Yildiz di extend, terus juga sempat akhirnya McKennie, terus sempat juga beberapa pemain jadi Bremer juga mau dipanjang lagi kan kontraknya begitu. Jadi beberapa Cambiaso. Jadi pemain-pemain yang udah jadi core Juve masa depan emang udah disiapin. Nah, next giliran Kalulu dan Kepren Turam. Kalau bicara Kepren Turam, gue sih mikirnya dia emang kita nggak punya pemain pelapis yang setara sama Kepren Turam di bench. Jadi bagaimana Turam ini role-nya cuman dia yang bisa main role itu. Sehingga kalau dia inkonsisten, ya kita nggak punya pelapis. Jadi kalau ketika dia main bagus, kelihatan banget, tim ini bagus banget nih. Karena role-nya cuma dia. Ketika dia nggak mainnya jelek, role-nya juga kelihatan juga. Jadi kita nggak punya pemain pelapis yang role-nya sama kayak Kepren Turam di squad musim ini ya. Mungkin Mercato ke depan kita mungkin udah mulai mencari pemain yang role-nya sama kayak Kepren Turam, mungkin dengan harga yang lebih murah, atau mungkin cari yang world class tapi free transfer. Mungkin dicari di market sama Komoli dan Otolini gitu. Karena kalau kita kehilangan Kepren Turam, kita akan ngebongkar lini tengah yang udah jadi di 2 musim terakhir. Ini akan berat banget buat Spalletti di kemudian hari karena mencari pengganti Turam terus memaduin dia sama Locatelli. Ini akan berat banget. Jadi kalau gue lebih prefer bahwa kita kepentingan diperpanjang seperti halnya karena kita ya, core di masa depan, tapi juga dilihat gitu bagaimana di market, apakah kita punya pemain yang levelnya lebih bagus dari Kevin Durant untuk jadi mentor di tim ini. Karena kalau kita jual, alarm bahaya karena membak lini tengah itu nggak gampang. Tim-tim yang ada di semifinal Champions League itu tim lini tengahnya tuh udah jadi core banget itu, udah mateng. Vitinha, Home Neves itu udah berapa tahun di PSG, bahkan di Bayern Munchen. Pavlovic itu akademi, Kimmich itu pemain senior. Jadi emang udah jadi collab banget Arsenal dengan ada Declan Rice sama Odegaard di tengah itu udah jadi. Jadi bagaimana tim ini harus dibentuk dari lini tengahnya juga gitu. Jadi nggak bisa kalau bongkar pasang tiap musim. Oke kita striker bongkar pasang, tapi untuk lini tengah itu alarm berbahaya kalau Juventus mencoba menguangkan Kevin Durant karena alahan inkonsisten. Karena semua pemain itu pasti ada fase seperti ini. Bagaimana tim menyikapi dengan latihan yang benar gitu. Tadi kata Mas Wani bagaimana tadi precisionnya nanti gimana di era Spalletti ya, kita juga akan menentukan hasilnya nanti di musim depan. Kalau gua ya kalau sampai dijual ataupun diuangkan dengan alasan inkonsisten, ya Juventus sangat-sangat aneh sekali di musim depan gitu ya. Karena apalagi pemain ini fundamental posisinya, role-nya cuma dia doang gitu di tim apa di skemanya Spalletti saat ini ya. Bahkan di Tudor pun role Thuram itu cuma Thuram aja, yang ball carry cuma Thuram doang yang bisa. Dan sekarang mau dijual, siapa yang mau gantiin? Gak ada di tim ini gitu. Mau bongkar Cup Miners ya, tim musim depan ya ancur lebur lagi di awal musim gitu. Ya, ya, ya. Ya, jadi artinya lu juga melihat bahwa kalau bisa ada yang satu pemain tengah yang punya karakter mirip dengan Thuram. Jadi bisa melapisi Thuram ketika Thuram tidak inkonsisten gitu loh. Kalau Thuram inkonsisten. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan terakhir. Ini akhirnya kita membahas di Gray lagi. Memang agak sering membahas di Gray. Cuman semakin ke sini, apakah perlu kita final final lagi membahas di Gray karena
Digre kemarin membuat satu gerakan yang menurut banyak orang di publik di dunia netizen itu seharusnya Digre masih bisa tepis lah, masih bisa save. Karena itu adalah near postnya dia, post terdekatnya dia kan karena di sisi kanannya dia ya. Itu kan bukan tiang jauh ya. Biasanya kan kalau penempatan bola yang susah buat kiper tiang jauh ya. Ini Ya. tiang dekatnya si Digre, ini sama kayak waktu dia lawan Inter yang masih kita ingat juga itu tiang dekatnya dia habis jatuh tapi dia nggak mau berdiri kayak nggak mau nge-save lagi. Itu aneh, aneh banget, pokoknya aneh deh. Itu ada dua hal yang aneh. Tapi di satu sisi berita yang lain, dia pengen ingin bertahan aja di Juventus. Walaupun dia mau eh, siap bersaing lah dengan kalaupun Alisson datang, De Gea datang. Nah, pertanyaannya adalah pola kebobolan di Gre ini udah kronis nggak sih nih model-model begini nih? Ada aja kelemahan begini-begini. Terus kalau misalkan memang di Gre dipertahankan, apakah memungkinkan itu mendatangkan lagi banyak bintang lagi, tetap masih ada di Gre? Berarti kan Perin cabut ya. Kalau menurut Adi gimana? Eh ya kalau kan sebenarnya di Gre juga kita dibeli Juventus kan awalnya emang dari zamannya Mota ya untuk main build up gitu. Terus eh efek jangka panjangnya emang dia main build up tapi pas sama pelatih-pelatih setelah Mota itu nggak main build up dari kaki kan untuk di Gre ini. Jadi di Gre dipaksa menjadi kiper konvensional yang harus jadi stopper gitu. Nah, di sinilah kelihatan skill itu biasa aja gitu. Jadi ya kalau gue lihat sih kayak Victor Valdes versi Italia ya benar-benar kiper yang zaman jago main di kaki doang gitu. Tapi ketika dia dapat shooting dari jarak dekat yang gampang-gampang ini kebobolannya aneh-aneh gitu. Jadi kita mungkin berapa kali sih kebobolan seperti ini yang halnya tuh adalah harus dapat gitu. Ya kalau kita lihat kebobolan near post, Manuel Neuer pun kebobolan near post golnya Dembele, tapi maksud gue Dembele levelnya Ya itu Liga pemain Champion Ballon lah. d'Or. Ya, pemain Ballon d'Or ya. Terus bukan pemain Verona gitu. Jadi ya receh kali kebobolan kayak gitu sama pemain di tim Verona gitu. Jadi kalau mau gua di Gre juga harus sadar diri bahwa tim ini sudah tidak kompet buat sistem dia gitu. Dia tidak cocok main di sistem seperti ini di tim kelas Juventus. Kalau dia mau masih bertahan di Juventus, oke jadi cadangan. Tapi apakah rugi dengan membeli dia terus hanya untuk main di Copa gitu. Jadi kalau pengen masih mau bertahan dan Juve mencari kiper baru karena Spalletti mencari kiper yang levelnya pengalaman karena dia ngerasa bahwa ya, kiper pengalaman itu tahu harus ngapain ketika tim ini lagi posisi yang seperti ini. Sedangkan kiper-kiper yang kayak di Gre ini kan ya setengah mateng dibaratkan kan masih apa namanya belum matang-matang banget di kompetisi besar itu kelihatan banget. Ini game-game Juve yang krusial malah kebobolan dengan cara yang sedikit aneh gitu. Jadi kalau gue lihat mending ya cabut dua-duanya beli kiper baru dua gitu bang, satunya buat backup satunya buat yang utama karena kalau Perin cabut terus Digrinya masih bertahan di tim ini, pertama kerugian buat dia nggak cuma main di Copa, kedua gajinya kan pasti lebih tinggi daripada Perin secara hierarki di gaji Juventus. Belum kita akan menggaji pemain yang gajinya kayak Alisson Becker atau De Gea, gajinya juga nggak murah walaupun ya mungkin secara usia lebih matang gitu, tapi kan ke prinsip Juventus ya uang juga harus dihitung cermat-cermat gitu. Jadi kalau kita over budget buat kiper di backup doang, ya kita nggak bisa beli pemain pemain lain yang di posisi lain gitu, karena gajinya udah kepake buat beli kiper baru. Jadi ya harus cermat lah. Kalau gua lebih baik ya di Gre kalau bisa diuangkan gitu. Entah mungkin di barter sama siapa kita nggak tahu gitu kan. Daripada dia bertahan di Juventus, tapi kondisinya adalah jadi kiper cadangan karena sayang banget gajinya lumayan gede ya, itu gede lah pasti lebih gede dari Perin tapi cuma jadi backup doang gitu. Kalau gua sih backupnya mending Dafar aja sekalian kiper gaji gede tapi atasnya langsung Alisson Becker atau De Gea jadi world class levelnya muda baru Pinso Gilio daripada di Green nomor 2 kasihan dia kalau dia cuma cadangan doang. Kita akan melihat gol-gol ini lebih aneh lagi nanti karena kalau jadi backup nanti jarang main, ketika dia main Juve kebobolan lagi dengan cara yang sama terus. Kalau gua ya merugiin tim lah nanti buat jangka panjang. Kalau gua sih gitu. Oke. Jadi lu lebih baik sebaiknya daripada Digri harus bertahan tapi jadi pilihan Opsi. kedua yang mana Ya, juga gajinya juga posisinya juga nggak murah-murah amat. Ya sebaiknya mendingan dilepas aja gitu ya dia. ya. Oke, kalau dari Wandi masih tentang Digre ya. Lu tahu sendiri bahwa Digre punya permasalahan yang muncul terus permasalahannya, yaitu tidak terlalu cekatan untuk save bola-bola yang justru dekat dari diri dia kalau dari posisi kita melihat ya.
Terus juga dia juga sebenarnya dalam sebuah pemberitaan dia masih terpingin bertahan di Juventus, tapi satu sisi Juventus juga lagi sedang mencari kiper-kiper kelas dunia. Gimana silakan Wadi? Oke, ya kemarin sih itu agak aneh juga ya. Tapi memang kalau kita lihat sudut pandangnya itu sedikit, memang posisinya dekat dari tiang, tapi itu bolanya emang agak bikin kaget sih. Dan memang dikira posisi salah langkah sih. Dia tumpuannya kaki kiri gitu. Jadi kaki kanannya itu kayak ngambang gitu. Jadi memang tidak nyampe bolanya di kakinya. Mungkin dia harus belajar dari De Gea kali untuk main dengan kaki ya. De Gea Iya, beberapa iya. kali menyelamatkan dengan menggunakan kaki. Nah ini sama seperti yang nyambung Mas tadi, ini mudah-mudahan kalau di Gray masih bertahan, itu jangan sampai kayak Onana di MU. Jadi bahan Iya. olok-olokan. Ya Iya. Onana di Inter bagus karena depannya bagus. Ketika pindah ke MU ya hancur karena backnya MU juga nggak terlalu bagus kan. Nah ini posisinya sekarang jangan sampai di Gray seperti itu. Tapi kalau memang ini tergantung dari pasar ya. Pasarnya apakah Juve berani spend untuk kiper kelas dunia. Kalau isunya Alisson Becker sebenarnya cocok-cocok aja kalau misalnya di Gray masih bisa jadi kiper backup. Kenapa? Walaupun gajinya tinggi, tapi kita ketahui kalau Alisson Becker prone injury, dia rentan dengan cedera. Jadi bisa nih di Gray sambil belajar sama Alisson Becker, tapi dia bisa siap-siap untuk menggantikan posisi Alisson. Kalau emang Alisson yang masuk. Kalaupun De Gea juga masuk sama juga De Gea sudah lumayan berumur, sudah tua, jadi tetap butuh kiper pelapisan yang stabil. Ini kan isunya sekarang adalah Perin yang bakal keluar isunya. Tapi kalau bisa dipilih, mending Perin kiper kedua gitu. Dikira yang keluar. Nah, kiper pertamanya terserah mau Alisson mau De Gea. Tapi kalau misalnya Karnesecchi yang datang, ya udah jual aja di Gray gitu. Mending mending Perin atau Davara yang langsung naik jadi kiper kedua gitu. Itu sih Bang. Ya, jadi memang eh lu juga melihat bahwa siapa dulu nih yang mau datang. Ya, kalau yang mau datang Karneseki atau ya yang lain-lain yang punya nama besar, ya juga belum. Ya tadi lu lihat kalau Alisson malah justru nggak masalah di grade tetap ada. Tapi kalau yang datang Karneseki misalkan, jadi itu sebuah strategi dari manajemen ya, bagaimana melihat situasi di grade. Tapi kalau lu sebagai manajemen tadi lu sudah situasinya bisa berbeda-beda kalau Alisson yang datang, De Gea yang datang, terus siapa si Karnesiki yang datang. Kalau gue situasinya sama ya di grey out aja. Oh, siapa yang datang? Oh di grey out. Gue udah ngerasa bahwa di grey ini udah bukan standar Juventus dalam arti kata. Ya kiper itu hebat ketika datang bola-bola sulit lah. Ketika Iya. bola-bola sulit datang. Nah kalau bola sulit lu bisa handle, artinya bola yang lebih gampang harusnya bisa di-handle lagi. Nah ternyata gol-golnya dari Digre sulit nggak bisa, gampang juga tetap kebobolan. Jadi serba salah kadang-kadang Digre ini ya kalau dari bentuk-bentuk golnya ya. Jadi gua out aja sih, pengennya still out, terus pengennya juga karena Seki kalau gua ya, cuman nggak tahu lah mahal dia mah. Kayak lebih mungkin ke Alisson kayaknya sih kalau dilihat-lihat ya, karena Alisson kan free transfer ya, enggak, free transfer nggak sih? 15 sampai Eh, 20. Lebih murah aja dibanding Iya. dibanding Karneseki. Kalau De Gea lumayan juga umurnya 38. 35 dia mah. 35 ya? Ya Iya. lumayan, cuman ya nggak tahu Alisson lah. Nah, Alisson 33. kita lihat siapa yang datang. Tapi kalau gue pribadi pengen sih di grade out aja. Oke, mungkin itu aja dari teman-teman, dari gue juga untuk materi kita kali ini ada evaluasi sedikit mengenai perjalanan Juventus mengakhiri Liga musim 25-26 ini. Ya kita tahu sendiri banyak kehilangan poin dari tim-tim mediocre karena kalau kata Adi bahasa halusnya overconfidence, bahasa kasarnya sombong. Ya. Terus juga tadi kita ngomongin Turam, ngomongin Digre bersama Wandi juga. Jadi saya thank you. Terima kasih sekali lagi buat Adi dan Wandi ya. Oke. Mungkin itu aja dari kita. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Fino alla fine, Oh, Forza Forza Juve. Juve.